Selamat malam jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Bertemu kembali dengan saya Pendeta Peggy Rade Riri Mase dalam acara Night Call GPIB. Saat ini saya melaksanakan panggilan dan pengutusan saya sebagai Ketua Majelis Jemaat di Jemaat Penabur Surakarta. Jemaat Tuhan, sebelum kita beristirahat, saya mengajak untuk membaca Alkitab dan merenungkannya. Untuk itu, mari kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Allah Bapa pemberi hidup, Yesus Kristus Juru Selamat dunia, Roh Kudus Sang Penuntun hidup kami. Kami bersyukur atas hidup yang Kau berikan kepada kami sepanjang hari ini. Ketika dalam hantaran-Mu kami tiba di malam hari ini, kembali kami mohon agar kiranya Engkau berkenan melindungi kami dalam istirahat malam, sehingga kami dapat beristirahat dengan baik. Setelah terlebih dahulu kami mendengarkan suara Tuhan. Berbicaralah bagi kami ya Allah, kami siap untuk mendengar dan menerima perkataan-Mu. Amin. Bacaan Alkitab bagi kita pada malam hari ini terambil dari kitab Daniel pasal 5 ayat 17 sampai ayat yang 30 yang menyatakan, kemudian Daniel menjawab raja, tahanlah hadiah tuanku, berikanlah pemberian tuanku kepada orang lain. Namun demikian aku akan membaca tulisan itu bagi raja dan memberitahukan maknanya kepada tuanku. Ya Tuanku Raja, Allah yang Maha Tinggi telah memberikan kekuasaan sebagai Raja, kebesaran, kemuliaan, dan keluhuran kepada Nebukadnezar ayah Tuanku. Dan oleh karena kebesaran yang telah diberikannya kepadanya itu, maka takut dan gentarlah terhadap dia orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Dibunuhnya siapa yang dikehendakinya, dan dibiarkannya hidup siapa yang dikehendakinya. Ditinggikannya siapa yang dikehendakinya, dan direndahkannya siapa yang dikehendakinya. Tetapi ketika ia menjadi tinggi hati dan keras kepala, sehingga berlaku terlalu angkuh, maka ia dijatuhkan dari tahta kerajaannya, dan kemuliaannya diambil daripadanya. Ia dihalau dari antara manusia, dan hatinya menjadi sama seperti hati binatang, dan tempat tinggalnya ada di antara keledai hutan. Kepadanya diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai ia mengakui bahwa Allah yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan mengangkat siapa yang dikehendakinya untuk kedudukan itu. Tetapi tuanku Belshazzar, anaknya, tidak merendahkan diri, walaupun Tuan mengetahui semuanya ini. Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di sorga. Perkakas dari baitnya dibawa orang kepada tuanku. Lalu tuanku serta para pembesar tuanku, para istri dan para gundik tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji-muji dewa-dewa dari perak dan emas, dari tembaga, besi, kayu, dan batu, yang tidak dapat melihat atau mendengar atau mengetahui, dan tidak tuanku muliakan Allah yang menggenggam nafas tuanku dan menentukan segala jalan tuanku. Sebab itu ia menyuruh punggung tangan itu, dan dituliskanlah tulisan ini. Maka inilah tulisan yang ditulis itu, Mene Mene Tekel Ufarsin, dan inilah makna perkataan itu. Mene, masa pemerintahan tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, tuanku ditimbang dengan raca dan didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan tuanku
dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Lalu atas titah Belsyazar dikenakanlah kepada Daniel pakaian dari kain ungu, dan pada lehernya dikalungkan rantai emas, dan dimaklumkan tentang dia bahwa di dalam kerajaan ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Pada malam itu juga terbunuhlah Belsyazar, raja orang Kastim itu. Demikian pembacaan Alkitab bagi kita. Jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, mungkin Anda pernah mendengar istilah jas merah. Istilah ini diperkenalkan oleh Presiden Soekarno ketika ia menyampaikan pidato dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-21 kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1946. Pidato Soekarno ini menjadi pidatonya yang terakhir sebagai Presiden Republik Indonesia. Istilah jas merah merupakan singkatan dari jangan meninggalkan sejarah. Dengan istilah ini, Soekarno ingin mengingatkan anak-anak bangsa untuk menjadikan pengalaman yang baik maupun pengalaman yang buruk di masa lalu sebagai pelajaran yang berharga agar dapat membangun kehidupan bangsa menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Dengan mengembangkan hal-hal yang baik yang telah dilakukan dan mengoreksi serta memperbaiki hal-hal buruk yang sudah terjadi. Perkataan Soekarno ini berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan oleh Raja Belsyazar. Raja Belsyazar melupakan apa yang dialami oleh ayahnya Nebukadnezar. Ia mengulangi lagi perbuatan ayahnya yang bertindak sekehendak hatinya, yang meninggikan dirinya sendiri dan merendahkan Allah. Raja Belsyazar merendahkan Allah dengan tindakannya mempergunakan peralatan dalam bait Allah yang adalah peralatan untuk memuji dan menyembah Allah yang Maha Kuasa sebagai peralatan pestanya bersama para pembesar, para gundik, para istri. Mereka memuji-muji dewa-dewa buatan dari perak dan emas, dari besi dan dari batu. Karena tidak berkaca pada pengalaman ayahnya, maka Raja Belsyazar menjadi tidak bijaksana di dalam bertindak. Akibat dari tindakannya yang bodoh tersebut, maka Yang Maha Kuasa mengakhiri kepemimpinan Raja Belsyazar. Hal ini disampaikan Daniel berdasarkan tulisan yang ada di dinding, tulisan Mene Mene Tekel Ufarsin. Itu diterjemahkan kepada Raja Belsyazar, yang isinya adalah tindakan Allah yang akan menghukum Raja Belsyazar. Jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, apa yang dialami Raja Belsyazar mengajarkan kita ada dua hal. Yang pertama, Tuhan tidak senang dengan manusia yang tinggi hati. Tuhan akan mematahkan setiap manusia yang bertindak dengan kesombongan. Tuhan menginginkan manusia merendahkan diri di hadapan Tuhan
dan senantiasa datang kepadanya untuk meminta pertolongan Tuhan. Meminta pertolongan Tuhan di dalam segala situasi, dalam situasi penuh kebahagiaan, sukacita, ataupun dalam situasi penuh dengan pergumulan dan kesulitan. Yang kedua, apa yang dilakukan Raja Belsyazar mengingatkan kita orang percaya untuk selalu ingat karya-karya Tuhan di masa lalu yang memberikan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Dan kita diajarkan untuk mengingat juga hal-hal buruk yang kita lakukan pada masa lalu, untuk kita dapat melakukan perubahan-perubahan, melakukan perbaikan-perbaikan untuk menata kehidupan kita menuju masa depan, agar di masa depan kehidupan kita menjadi lebih baik daripada hari ini. Jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, selamat beristirahat. Rendahkanlah diri kita di hadapan Allah dengan senantiasa memohon perlindungannya saat kita beristirahat malam ini, dan saat kita mengerjakan karya-karya kita setiap hari di sepanjang kehidupan yang diberikan Tuhan bagi kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa pemberi hidup, Yesus Kristus juru selamat dunia, Roh Kudus Sang penuntun hidup kami bersyukur buat firman-Mu. Kiranya Roh Kudus akan menjauhkan dari diri kami segala keangkuhan dan memberikan kepada kami kerendahan hati untuk menjalani hidup dengan Tuhan, dengan tidak pernah melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat di dalam rangkulan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus.